kamu sedang menonton video ini sambil menahan air mata, atau kamu lagi duduk sendiri merenungi nasib hidup yang rasanya makin jauh dari harapan, atau mungkin kamu lagi pura-pura kuat di depan banyak orang, padahal hatimu remuk. Kamu gak sendirian. Aku tahu rasanya. Aku pernah ada di titik di mana rasanya hidup ini sudah tidak ada gunanya. Aku pernah ingin menyerah, bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu lelah. Lelah berharap, lelah berjuang, dan lelah terluka. Tapi hari ini aku ingin cerita padamu, bukan karena aku sudah jadi orang sukses, bukan karena hidupku sekarang sempurna, tapi karena aku ingin kamu tahu, aku pernah hancur, tapi aku tidak kalah. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Semuanya dimulai dari sebuah keyakinan yang hancur. Dulu aku percaya bahwa selama kita berusaha, hidup akan baik-baik saja, bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, bahwa kalau kita setia, orang lain juga akan setia, dan bahwa hidup itu adil. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Waktu itu aku bekerja di sebuah perusahaan yang menurutku adalah masa depan. Aku bekerja siang dan malam, bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga demi target, demi naik jabatan. Aku pikir aku sudah berada di jalur yang tepat. Sampai suatu hari, semuanya runtuh dalam satu pengumuman. Aku dipecat, bukan karena performaku buruk, tapi karena perusahaan sedang memangkas karyawan. Aku termasuk dalam daftar itu. Aku pulang dengan kepala tertunduk. Aku tidak langsung cerita ke orang tua. Aku malu. Rasanya seperti dihantam badai saat sedang berlayar jauh dari daratan. Aku mengurung diri, dan itu baru awalnya. Tak lama setelah itu, orang yang selama ini menemaniku, yang katanya akan selalu ada, tiba-tiba berubah. Ia mulai menjauh, dingin, dan akhirnya pergi. Katanya dia tidak sanggup melihatku seperti ini. Di saat aku butuh seseorang untuk digandeng, justru aku ditinggalkan. Aku merasa gagal sebagai pekerja, gagal sebagai pasangan, bahkan gagal sebagai manusia. Aku mencoba bertahan, cari kerja sana, kerja sini, tapi semua pintu tertutup. Aku mulai merasa kecil, tidak berharga. Setiap hari aku bangun dengan perasaan hampa. Makan hanya karena tubuh butuh, bukan karena ingin. Kadang malam-malam aku duduk di kamar yang gelap, menangis diam-diam. Aku tidak ingin orang lain tahu kalau aku sedang hancur. Aku terlalu takut dianggap lemah. Di titik itu, aku mulai bertanya hal-hal paling menyakitkan dalam hidup. Kenapa ini? Kenapa aku ini? Apa aku memang pantas gagal? Apa Tuhan masih peduli kepadaku? Pernah suatu malam, aku berdiri di balkon, menatap gelap. Angin malam dingin menusuk. Di kepalaku hanya satu kalimat. Mungkin aku sudah tidak dibutuhkan di dunia ini. Tapi saat itu ada suara ririh di hatiku yang berkata, kamu belum selesai. Suara itu kecil, tapi cukup kuat untuk membuatku mundur beberapa langkah dari jurang keputusasaan. Esok paginya, aku memutuskan untuk melakukan satu hal. Hidup satu hari lagi, bukan seminggu, bukan sebulan, satu hari saja. Kalau bisa bertahan hari ini, aku akan coba hari esok. Dan disitulah titik balikku dimulai. Bukan dari motivasi besar, tapi dari keputusan kecil untuk tidak menyerah hari ini. Aku mulai bangun lebih pagi,
menulis di buku kecilku, aku masih hidup. Aku paksa diriku mandi. Aku paksa diriku membuka laptop dan mengirim lamaran. Awalnya tidak ada hasil, tapi aku tetap kirim hari demi hari. Aku juga mulai menulis, bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengeluarkan rasa sakit. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, menulis membuatku sadar bahwa aku tidak benar-benar sendirian, bahwa ada bagian dalam diriku yang masih ingin bertahan. Aku juga mulai mengurangi media sosial. Terlalu banyak melihat keberhasilan orang lain hanya membuatku makin merasa gagal. Aku mulai fokus membangun kembali pondasi hidupku, bukan dari pujian orang lain, tapi dari ketenangan hati sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan pekerjaan kecil sebagai freelancer. Gajinya kecil, tapi itu adalah bukti bahwa aku belum selesai, bahwa aku masih bisa. Dari sana aku terus belajar. Aku ikut kelas online, aku belajar mendesain, aku bangun personal branding kecil-kecilan, sampai akhirnya satu persatu peluang mulai terbuka. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku percaya lagi pada diriku sendiri. Dan lebih dari semuanya, aku menemukan versi diriku yang lebih kuat. Dulu, aku bergantung pada validasi orang lain. Sekarang, aku belajar mencintai diriku sendiri. Dulu, aku takut kehilangan. Sekarang, aku sadar bahwa kehilangan bukan akhir, kadang justru awal dari versi terbaikku. Sekarang aku ingin bicara langsung padamu. Kalau kamu merasa hidup sedang hancur, ingat ini, hancur bukan berarti kalah. Menang bukan berarti kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu terus bangkit setiap kali terjatuh. Kamu mungkin kehilangan banyak hal, tapi kamu belum kehilangan satu-satunya hal yang penting, yaitu kesempatan untuk bangkit. Mungkin kamu belum tahu arahmu, tidak apa-apa, jalanlah pelan-pelan. Mungkin kamu belum sembuh, tidak apa-apa, sembuh itu bukan lomba. Yang penting, kamu masih di sini, masih bernapas, dan masih bisa mencoba. Dan itu saja sudah cukup membuktikan satu hal, kamu belum kalah. Aku pernah hancur berkeping-keping, tapi aku belajar memungut serpihan-serpihannya satu persatu, dan ku perbaiki diriku walau tak akan pernah sama. Tapi dari kehancuran itu aku bangkit. Aku bukan korban, aku bukan pecundang, aku adalah petarung, dan kamu juga sama, kamu adalah petarung. Jadi kalau hari ini kamu ingin menyerah, ingatlah, kamu hanya butuh bertahan hari ini. Besok kita pikirkan aja nanti. Kamu bisa, kamu kuat, dan kamu pantas untuk menang. Karena kamu bukan sekedar manusia yang pernah hancur, kamu adalah manusia yang tidak pernah kalah. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.